Shalom, salam Gracia. Hari ini saya sedang rekaman ya. Ya, ini adalah Seminari Bethel Medan. Anak-anak saya sekarang sedang ambil rekaman ke saya. Ya. Iya, luar biasa. Ya, mereka mau ambil saya untuk bersaksi ya. Ya, sekali lagi salam Gracia. Saya selalu bilang salam Gracia karena apa? Apapun yang terjadi pada dunia ini sekarang, ingatlah, we are living only by the grace. Kita hanya hidup karena gracia semata-mata. Dan gracia yang Tuhan limpahkan itu adalah grace yang tidak pernah habis-habisnya, selalu baru tiap hari bagi orang yang mempertahankan grace dalam kehidupannya. Sengaja saya datang hari ini di kampus Seminari Bethel, kampus Seminari Bethel Medan. Kampus ini, saudaraku, kampus ini gedungnya berdiri di atas tanah sekitar 1 hektar lebih. Ya, nanti saya cerita ya. Kenapa saya mulai bercerita hari ini? Ada saja itu anak-anak murid saya bertanya, kenapa tidak menulis buku saja, Pak? Ada alasan dari saya, sudah sekian tahun saya tidak pernah, bahkan belum pernah menulis buku. Saya belum tulis buku. Alasan saya masuk logika karena kalau tulis buku umur 40 tahun, siapa yang mau baca? Ya. Dan kalau dibaca juga buku kita tulis umur 40, pasti orang bilang begini, hoha, olan hata. Ya, itu hanya penelitian semata-mata. Dan sekarang ini saya mulai berani menyampaikan cerita, telling the story about the seminary, berkisah mengenai seminari. Saya sih berharap murid-murid saya boleh mulai mencatat poin-poin besar yang saya akan sampaikan pada hari ini, dan mereka satu saat akan menulis sejarah dari seminari ini. Dan ada satu poin khusus bagi mereka bidang teologi. Mereka disarjanakan menjadi ahli sejarah dalam sejarah gereja Bethel dan juga menjadi sejarah seminari. Dan kalau dia ahli di situ, tentu saja dia akan menjadi pengajar sejarah satu saat di sekolah tinggi teologi. Nah, saya mau ceritakan sedikit kesaksian tentang seminari Bethel ini. Lalu kenapa bersaksi? Bersaksi itu, ya para ahli bilang kan begini, bersaksi itu adalah hal yang paling mudah menyampaikan apa yang ada padamu. Itu nomor satu. Nomor dua, bersaksi itu berarti kamu ahlinya. Hanya kamu yang tahu tentang kesaksian itu. Dan nomor tiga, benar tidaknya kesaksian itu ada orang-orang di sekitar kita yang terlibat dengan sejarah kita. Karena kamu, saya, dalam sejarah kehidupan tidak sendiri. Ada orang-orang di sekitar kita. Sengaja hari ini saya belum sebutkan nama-nama orang itu, dan satu saat kita akan bercerita mengenai itu. Jadi, kenapa saya bercerita? Sebab sekolah ini pun sesungguhnya adalah
sekolah yang punya lambang di tengah dunia itu ada salib. Salib itu kan kita memahami adalah story, sejarah. Dia salibnya kan begini, ada ke atas, ada samping kiri kanan. Artinya apa? Kita tidak lepas dari sejarah, masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Nah, karena itu saya mau ceritakan dari sisi saya saja dulu, dan silakan teman-teman boleh menambahi nanti kalau saya kelupaan. Misalnya yang bisa menambahkan itu teman-teman alumni, ya, kemudian yang bisa menambahkan teman-teman yang andil dalam kemajuan daripada sekolah ini. Memang kita harus menyadari di setiap masa, di setiap musim pasti ada tokoh-tokohnya, pasti ada tokoh sentralnya. Dan tokoh sentral itu dibuat sebagai tokoh sejarah dalam sesuatu. Misalnya ya, Agustus ini kan kita merayakan hari kemerdekaan. Pasti ada tokoh-tokoh pejuang-pejuang negara ini. Dan tidak semua disebutkan, walaupun itu perjuangan dari bangsa. Tokoh-tokohnya itu disebut. Dan kalau tokoh-tokoh itu disebut dalam pengheningan cipta untuk mengingat jasa-jasa orang-orang yang mendirikan bangsa ini. Ya, founding father dari bangsa ini diheningkan cipta, diingat. Karena tidak ada satu bangsa berdiri tanpa ada tokoh, tanpa ada orang-orang yang berjuang di atasnya. Dan ingat, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya. Karena itu sejarah ini harus saya sampaikan, walaupun agak subjektif, tetapi nanti objektivitasnya itu nanti para peneliti lah yang menyampaikannya. Ya, jadi yang pertama, saya ada di area seminari. Ya, gedung ini dibangun pada tahun 97. Ya, di belakang sana, di atas tanah 1 hektar, sedang dibangun juga asrama untuk mahasiswa-mahasiswa yang datang dari berbagai pelosok. Ya, sejarah daripada sekolah ini sesungguhnya cukup panjang ya. Sejarahnya sekolah ini tidak berdiri karena ada investor khusus, tapi dia adalah berjalan sesuai dengan kelahiran Gereja Bethel Indonesia di bumi persada Nusantara ini. Ya, kita tidak bisa lepas dari pendiri Gereja Bethel, Pak H.L. Senduk, Om Ho. Kita juga tidak bisa lepas dari pendiri Gereja Bethel di Kota Medan, yaitu Pendeta MD Simangunsong. Pendeta MD Simangunsong adalah murid pertama Om Ho di Jakarta. Nomor tambuk pertama, jadi nomor induk pertama sekolah penginjil Pak Senduk itu dulu di Jakarta adalah MD Simangunsong. Dan MD Simangunsong lulus dari sekolah penginjil di Jakarta, sempat juga dia membantu Pak Senduk untuk mengajar di sekolah Bethel yang ada di Petamburan. Nah, kemudian setelah Pak MD Mangunsong diutus ke Sumatera Utara, menikah dengan seorang ibu keturunan Chinese dari Purwakarta, maka dia diutus oleh Om Ho ke Medan. Tahun 70, Gereja Bethel Indonesia ada peralihan dari Gereja Bethel Injil sepenuh menjadi Gereja Bethel Indonesia. Waktu itu ada juga sedikit goncangan di Sewampu, peralihan dari GBIS ke Gereja Bethel Indonesia tahun 70. Namun setelah sah Gereja Bethel Sewampu menjadi Gereja Bethel Indonesia, maka untuk mengembangkan, untuk memberitakan Injil ke berbagai tempat di Sumatera Utara, Pendeta MD Mangunsong memprakarsai pendirian sekolah penginjil tahun 75.
Tahun 75 sekolah penginjil di Sewampu. Sangat sederhana tempatnya sesungguhnya. Di Sewampu ini tahun 75 itu didirikan sekolah penginjil. Ya, saya kurang ingat betul siapa guru-guru pertama, tapi yang saya ingat, guru pertama yang saya sangat ingat adalah pendeta yang menggembalakan saya di Parbutihan, Pendeta W. Sinaga. Itu salah satu guru. Yang lain-lain nanti mungkin teman-teman bisa memperlengkapinya satu saat. Jadi tahun 75 dimulai dengan sekolah penginjil. Sangat sederhana. Memang firman Tuhan lagi dilaksanakan. Bukan karena ada modal, bukan karena uang, karena percaya apa? Sebuah misi asal jelas, maka ada provisi, ada providensia Tuhan. Maka sampai pada tahun 1977 berdiri di Sewampu sampai pada kemudian pada tahun 87 ya. Ada kisah khusus mengenai tahun 87 ini. Tahun 1985 saya diutus Tuhan melalui pendeta Hail Senduk ya. Saya ini kan orang loyal, diutus kemana-mana oke-oke aja. Lalu saya diutus ke Manado. Ketika diutus ke Manado, saya mendirikan sekolah teologi praktika di Manado tahun 86 ya. Jadi saya dirikan di sana ya, hampir 6-7 tahun saya di Manado. Akibat pendirian karena berkembang sekolah di sana, sekolah teologi praktika, tidak lagi dibuat namanya sekolah penginjil karena ada unsur teologianya itu. Jadi sekolah teologi praktika yang dipelajari adalah teologi praktikal teologinya. Nah, bersama dengan Pak Loloang, kalau Pak Loloang nanti juga buka di Facebook, dan anak-anak lulusan dari sekolah teologi praktika Bethel yang ada di Langoan, Manado, yang sampai sekarang kamu sampai ke luar negeri, ingat ya, sampai ke Yunani kamu melayani, ingat sejarah. Kamu dulu pernah di Lewat melayani Tuhan. Kamu harus tetap rendah hati, karena kita jadi ada sampai hari ini, karena ada orang-orang andil dalam hidup kita, membuat kita sebagaimana ada sampai pada hari ini. Ya, kita tidak berdiri sendiri. Walaupun kita menjadi tokoh history maker, kita tidak berdiri sendiri. Ada orang-orang di sekitar kita yang bersama-sama dengan kita. Nah, saya bilang tadi pada tahun 97 ya, tahun 97 kemudian karena berkembang sekolah yang ada di Manado, waktu itu Pendeta W. Begerungan bersama dengan Pak George Tapiheru bersama dengan kami mulai membuat sekolah teologi praktika itu menjadi program nasional. Maka tahun 97 Gereja Bethel mulai menyetujui seluruh sekolah penginjil yang ada di Indonesia ditambah namanya menjadi sekolah teologi praktika, karena supaya modernisasi muncul. Karena kadang-kadang kan orang bilang nama penginjil ketakutan ya. Jadi harus pakai teologi supaya orang lulusannya tuh saya orang teolog, kan begitu. Nah, makanya tahun 87 di Sewampu juga berubah menjadi sekolah teologi praktika. Ya, anugerah Tuhan, saya kemudian dari Manado hijrah ke Jakarta. Hijrah ke Jakarta itu karena saya loyal ya, karena disuruh ke Jakarta, oke. Dan di Jakarta pernah menggembalakan setelah membantu pelayanan namanya Persekutuan Batu Jaman, lalu bersama-sama teman membuka Gereja Bethel Indonesia di Pulau Pelangi nomor 16. Ya, itu bersama dengan teman saya namanya Pak Cahya. Ya Pak Cahya, boleh lihat juga Facebook ini. Kan ini kesempatan yang sangat bagus. Nah, kemudian tahun 94 saya hijrah lagi ke Medan. Nah, itulah awalnya saya datang di Medan. Di Medan sesungguhnya tujuan pertama adalah mengembangkan sekolah dan juga untuk
membantu pastoral di gereja Bethel Sewampu. Tapi Tuhan hebat ya, Tuhan sangat hebat. Sambil kita ke sini supaya kamu nggak kepanasan. Nah, memang mereka orang-orang baik. Nah, kemudian sesudah tahun 94 saya dengan istri, dengan anak saya Yuda, kita pindah ke Medan, sempat melanjutkan sekolah yang ada di Sewampu hampir 2 tahun. Kemudian oleh anugerah Tuhan, tahun 96, itu titik balik untuk membuat sesuatu sejarah yang baru. Tahun 96, kita mulai menyewa sebuah gedung di Jalan Kamtip Muslim nomor 162. Sebuah gedung tadinya pabrik sabun, dan kita buat jadi asrama sekaligus sekolah. Dan disitulah kita mulai, kita tingkatkan dari sekolah teologi praktika menjadi Sekolah Tinggi Teologi Bethel Medan. Awalnya dulu baru program Diploma 3 saja. Itu perjalanannya cukup terseok-seok juga sih. Tapi ya anugerah Tuhan bisa jalan sampai pada hari ini. Tahun 97 mulai dibeli gedung, dibeli tanah di sini. Dulu harganya ini hanya 40 jutaan saja, hanya yang ada gedung ini, sekitar 3.000 meter ya. Dan kemudian anugerah Tuhan, oleh anugerah Tuhan, saya baru memahami tahun 97 itu. Pada tahun 97 juga Tuhan utus saya untuk mengembangkan studi, memperdalam ilmu ministry di kegerejaan ke Amerika pada tahun 97 di pusat Pentakosta, yaitu yang sekarang telah berubah menjadi sekolah Pentakosta, Seminari Pentakosta, Pentecostal Theological Seminary yang ada di Cleveland, Tennessee di Amerika. Disitulah saya studi. Dulu namanya belum Pentakosta. Namanya dulu ada Church of God Theological Seminary. Jadi saya studi di situ 1 tahun untuk program masternya di bidang manajemen gereja, pelayanan gereja, dia bilang church ministry. Lah, pulang dari Amerika, maka kita melanjutkan terus. Jadi tahun 98 dari 162 Jalan Kapten Muslim, anak-anak semua diboyong masuk di sini. Habis durasi. Ada asrama sederhana, kemudian sekolah, dan kemudian pada saat itulah mulai dikembangkan menjadi Sekolah Tinggi Teologi, menjadi sekolah yang bertingkat grade-nya strata 1, ya. Jadi sekolah ini tahun 97 mulai dialihkan pelan-pelan menjadi Sekolah Tinggi Teologi, yang kala itu masih di bawah, langsung memang dikoordinasi dengan Departemen Agama, ya. Terus kita mengerjakan sesuatu dengan luar biasa. Jadi sejarah tahun 1987 STBB, kemudian tahun 96 menjadi Sekolah Tinggi Teologi. Nah, pada hari ini oleh anugerah Tuhan sekolah ini terus berkembang, ya. Sekolah ini terus berkembang dengan sangat baik untuk kemuliaan nama Tuhan tentunya. Maka pada masa-masa tertentu, ya, sekolah ini pada tahun 97 ada di sini. Kemudian sekarang sudah tahun berapa sekarang? 2020. Jadi sekolah ini ada di sini sampai pada hari ini sudah berkembang, ya. Dan sudah banyak alumni-alumni yang lulus dari sekolah kita yang ada di sini, ya. Dan mereka sekarang diberkati Tuhan menjadi pelayan-pelayan yang dahsyat di berbagai tempat di seluruh dunia, ya. Dimanapun mereka berada sekarang sedang melayani Tuhan. Nah, hari ini kalau sekolah kita tahun 98
masuk di sini dan asrama ada di sini. Maka pada waktu itu yang jadi ketua umum kita adalah Pak Suryadi. Lalu pada masa kepemimpinan Bapak Pendeta Yakob Nahwai, waktu itu saya juga bersama dengan Pak Manurung, saya jadi sekretaris BPD. Lalu kita mengembangkan, mulai kita minta visi dari Tuhan untuk pengembangan. Selain juga membeli kantor BPD, Pak Yakob bersama dengan tim BPH dan BPD juga diusahakan membeli tanah yang di belakang hampir 1 hektar. Dan sampai pada hari ini, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sekolah ini berjalan dalam kasih karunia Tuhan. Ya, dia berjalan, yang saya maksud begini, mulai dari berjalan setapak demi setapak, berkembang, mulai dari sekolah penginjil tahun 75, kemudian juga naik menjadi STPB pada tahun 97. Kemudian pada tahun 96 dikembangkan lagi adanya Sekolah Tinggi Teologi Bethel Medan. Waktu itu akreditasinya di bawah Kementerian Agama. Ya, jadi kalau ijazah itu ada tanda sah dari Dirjen Dimas Kristen. Tapi kemudian terus berkembang. 5 tahun lebih yang lalu, hampir 7 tahun lalu, dinaikkan grade-nya menjadi pada status akreditasi nasional, pada BAN. Ya. Dan anugerah Tuhan sekolah ini sekarang sudah masuk pada akreditasi BAN. Artinya apa? Tanpa diceritakan seperti apa keadaannya, dia kalau sudah terakreditasi kan memang sudah ada standarnya, standar akreditasi. Dan sampai pada hari ini oleh anugerah Tuhan, di masa COVID ini, sekolah kita ini sedang kosong. Karena arahan pemerintah kan juga jangan dipakai. Ya, jadi sekarang anak-anak juga melaksanakan studi dengan daring. Dan kemudian juga mereka melayani dengan daring. Dan saya datang di kampus ini hari ini ketika dalam keadaan sepi, jadi hanya beberapa hanya beberapa orang saja mahasiswa yang ada di sini. Khususnya yang merekam saya ini adalah mahasiswa-mahasiswa yang sedang berjuang untuk menulis skripsi. Aduh, kasihan, ya, nggak bisa meneliti kemana-mana. Jadi di sini mereka datang, ya sepi keadaannya, tapi dalam keadaan sepi pun saya datang untuk menyampaikan baik live lewat Facebook, dan juga nanti saya akan coba menyampaikannya di YouTube. Dan kiranya apa yang saya saksikan ini tidak sempurna memang, nanti kita akan perbaiki, tapi inti daripada sejarah sudah disampaikan. Bahwa ingatlah, kamu adalah bagian sejarah. Dan ketika kita adalah bagian sejarah, kamu bisa ada history maker, kamu bisa melakukan sesuatu. Tapi ingat, kamu nggak berjalan sendiri. Ada orang-orang yang bersama-sama dengan kita untuk lakukan sesuatu bagi Tuhan. Intinya, bottom line-nya, fondasinya bukan uang. Bukan uang, tapi visi dan misi. Kalau itu visi misi dari Tuhan, Tuhan pasti support kita. Tuhan kasih orang-orang yang mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Akhirnya saya mau sampaikan begini. Nomor 1, bagi anak-anak kami yang sedang studi ataupun yang sedang akan datang lagi studi pada periode ini, memang pada masa COVID ini sedang kita batasi kapan masuk. Sesuai dengan arahan protokoler dari pemerintah. Bagi kamu lulusan SMA, silahkan daftarkan diri. Nah, sekolah ini punya keunikan tersendiri seperti yang saya mulai jelaskan. Yang pertama tadi, dia dimulai dari kecil sampai menjadi dewasa, sampai berkembang. Jadi tidak terjadi hari ini langsung jadi. Fasilitasnya pun dimulai dari sangat sederhana. Dan kemudian naik terus, berkembang terus. Tidak sempurna sampai pada hari ini, tapi kita berusaha, baik pengurus, baik kami dosen-dosen, berusaha mulai melaksanakan sesuatu dengan baik. Karena itu bagi kamu,
memilih untuk studi di Sekolah Tinggi Teologi Bethel Medan itu ada keunikan tersendiri. Nomor satu, kamu akan berada di sekolah tinggi yang berbasis teologi Pentakosta. Pentecostal Theology. Kenapa sekolah teologi Pentakosta? Ya karena saya lulusan dari Pentecostal Theology. Karena gereja Bethel juga adalah bagian dari Pentecostal Theology. Itu sebabnya kalau kamu mau baca-baca baik di YouTube, pasti ada kisah-kisah, ada hubungan daripada sekolah ini dengan Amerika, dengan Pentecostal Theological Seminary. Ya, rektor dari sekolah Pentecostal Theology Seminary yang ada di Amerika pernah datang di sini, Pak Baker, untuk melakukan sesuatu ketika kita mau mendirikan asrama yang ada di belakang. Sampai sekarang memang di masa COVID ini ada sesuatu yang sedikit ya seperti dibuat pelan, seperti direm, tapi kita percaya tidak ada sesuatu yang tidak jadi tanpa Tuhan. Bersama dengan Tuhan kita lakukan sesuatu dan kita pasti dipakai Tuhan. Jadi anak-anakku yang mau sekolah segera daftarkan di sini. Baik yang sudah dewasa pun boleh, yang sudah kerja silakan mendaftar. Kamu diperlengkapi dengan keunikan Pentecostal Theology, sekolah tinggi teologi yang berbasis Pentakosta. Dengan motonya adalah menjadi hamba yang baik dan setia. Dalam bidang pendidikan yang teologis, motonya adalah mengenal Dia dan memperkenalkannya. Itu kamu. Dan kemudian saya juga akan sampaikan pada teman-teman khusus sponsor gereja, kamu sedang mendukung sebuah pelayanan untuk masa depan yang begitu luar biasa, ya. Jadi bagi para sponsor, bagi pemerhati, yang pertama saya minta kalau mau terlibat dalam sejarah pekerjaan Tuhan ini, silakan dukung Seminari Bethel Medan, ya. Kita sedang membangun kampus lebih besar di belakang. Yang dibutuhkan untuk tahun ini asrama, supaya anak-anak nanti bisa tinggal di sana belajar dengan sangat baik, ya. Kemudian bagi anak-anak yang memang juga belajar di sini, ada saja mereka yang sederhana, ada kadang-kadang mereka butuh bantuan, silakan dukung, ya. Dukung. Saya minta dukungan dari semua, dari Gereja Bethel Indonesia, baik dari seluruh dunia pun, ya. Kamu yang ada sudah sekarang diberkati Tuhan sampai ke seluruh dunia, silakan bantu, ya. Beri dukungan kepada pekerjaan Tuhan yang dahsyat ini, karena bersama dengan Tuhan kita bisa lakukan perkara-perkara yang besar. Nah, the last but not least, terakhir, mungkin teman-teman saya dari seluruh dunia bisa saja membaca cerita daripada yang saya ceritakan pada Facebook pada hari ini, especially bagi teman-teman dari Church of God. Especially my classmate from United States, ya. Pak Yaksusuka, Brother Yaksusuka, you are now in Japan. God bless you. Ya, Brother Yo Bongso from South Korea, you are my friend. Gorbachev dari Russia, from Russia, you are also my friend. Ya, if you watch my video, please pray for us. My friend also in Johannesburg, in Afrika, yang juga ada di Ethiopia, Joseph, you are my friend. So if you watch my video, please pray for Indonesia and also pray for us. If you have time after COVID-19, please come to Indonesia. I will show you what God has done or what God is doing now in Indonesia. So God bless you, my friend. Please give, comment, and also support us in the name of Jesus. I pray that you abundantly blessed by my God. Terima kasih banyak untuk show hari ini. Di tengah panas ini, anak-anak saya pun sudah kepanasan untuk merekam saya sampai keringat mereka. Tapi kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Sampai jumpa.
Grace to you. God bless you. Hallelujah. Amen.